Baik, nama saya Andreas Capistriano Mau dengan NIM 19-100-298. Saya di sini akan mencoba mengerjakan soal akuntansi keuangan menengah. Baik, saya mulai soal pertama. Armstrong Corporation melaporkan informasi untuk tahun 2010 sebagai berikut. Penjualan neto $1.200.000, beban pokok penjualan $720.000, beban penjualan dan administrasi $320.000, dan keuntungan yang belum direalisasi akibat pemilikan efek non trading sebesar $15.000. Sekarang diminta kita membuat laporan laba rugi komprehensif. Baik, saya langsung saja. Armstrong Corporation laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 2010. Tahap pendapatan penjualan sebesar $1.200.000, beban pokok penjualan $720.000, sehingga mendapatkan laba bruto sebesar $480.000. Dan kemudian dikurangi lagi dengan beban operasi sebesar $320.000, sehingga kita mendapatkan laba neto sebesar $160.000. Baik, sekarang saya akan membuat lagi laporan laba rugi untuk komprehensifnya. Setelah itu yang pertama kita laba neto, kemudian penghasilan komprehensif lain itu keuntungan yang belum dianalisa akibat pemilikan efek non trading itu tadi sebesar $15.000. Langsung ditambahkan saja dengan laba neto, sehingga laba rugi komprehensifnya menjadi $175.000. Baik, yang berikutnya nomor 2. James Company mulai beroperasi pada tahun 2008 dan menerapkan penentuan harga rata-rata tertimbang untuk persediaan. Pada tahun 2010, sesuai dengan perusahaan industri lainnya, James mengubah metode penentuan harga persediaan menjadi FIFO. Data laba sebelum pajak dilaporkan sebagai berikut. Tahun 2008 rata-rata tertimbang $370.000, FIFO-nya $395.000. Tahun 2009 rata-rata tertimbang $390.000, FIFO-nya $420.000. Tahun 2010 rata-rata tertimbang $410.000 dan FIFO $460.000. Yang pertama, kita membuat berapa laba neto James pada tahun 2010 jika tarif pajaknya 35% di sepanjang tahun. Itu laba sebelum pajak penghasilan diambil tahun 2010 pada rata-rata tertimbang sebesar $410.000. Kemudian pajak penghasilannya adalah 35% dari $410.000, yaitu $143.500. Sehingga pengurangan dari laba sebelum pajak penghasilan dan pajak penghasilan menghasilkan hasilnya yaitu $266.500. Yang berikutnya B, yaitu dampak. Ini disuruh menghitung dampak kumulatif perubahan prinsip akuntansi dari penentuan harga rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Di sini kita membuat tabel, yaitu tahun 2008 FIFO-nya sama dengan $395.000, metode rata-rata tertimbang $370.000. Itu sehingga kelebihan FIFO di atas metode rata-rata tertimbang sama dengan $25.000. Tahun 2009 FIFO $420.000, metode rata-rata tertimbang $390.000,
sehingga kelebihan FIFO di atas metode rata-rata tertimbang $30.000. Tahun 2010 FIFO $460.000, metode rata-rata tertimbang $410, sehingga kelebihan FIFO di atas metode rata-rata tertimbang sama dengan $50.000. Jumlah dari kelebihan FIFO di atas metode rata tertimbang di setiap tahun sehingga dijumlahkan semuanya menjadi $105.000. Baik, suruhan berikutnya membuat laporan laba rugi komparatif untuk James Company dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan dan yang disajikan pada laporan laba rugi 2010. Langsung saja, laporan sebelum pajak penghasilan pada 2010 $410.000, pajak penghasilan pada 2010 $143.500, sehingga laba netonya dikurangkan saja dikurangkan dari laba sebelum pajak penghasilan dan pajak penghasilan menjadi $260.500. Pada tahun 2009 laba sebelum pajak penghasilan $390.000, pajak penghasilan $136.500, sehingga pengurangan dari laba sebelum pajak penghasilan dan pajak penghasilan menghasilkan laba neto pada tahun 2009 yaitu $253.500. Dan pada tahun 2008 laba sebelum pajak penghasilan $370.000, pajak penghasilan $129.500. Pengurangannya menghasilkan laba neto pada tahun 2008 yaitu sebesar $240.500 periode dan dimajukan dengan suku bunga 8%. Baik, saya menggunakan rumus future value of an ordinary annuity. Itu sama dengan R dikalikan FVF kurang OA N, I. R-nya di sini sama dengan 2000 dikalikan dengan 1 tambah I sama dengan 0,10, I sama dengan 0,08 dipangkatkan dengan N yaitu sama dengan 20 kurang 1 dibagi dengan I tadi sama dengan 0,08, sehingga menghasilkan 2000 dikalikan dengan 4,66095 kurang 1 dibagikan dengan 0,08 menjadi 2000 dikalikan dengan 3,66095 dibagi dengan 0,08 menjadi 2000 dikalikan dengan 45,76196, sehingga nilainya hasil akhirnya menjadi $91.523,92. Baik, B3B, berapa nilai sekarang dari $5.000 yang akan diterima pada awal setiap 30 periode didiskontokan dengan bunga majemuk sebesar 10%. Sini untuk menyelesaikan soal ini saya menggunakan rumus present value of an ordinary annuity. Itu sama dengan R dikalikan PVF kurang OA N, I. Baik, di sini R sama dengan 5000 dikalikan dengan 1 kurang 1 per 1 tambah I. I di sini sama dengan 0,10 dipangkatkan dengan N sama dengan 30. Jadi dipangkatkan dengan 30 menjadi 5000 dikalikan dengan 1 kurang 0,057308 dibagi dengan I tadi yaitu 0,10, sehingga menjadi 5000 dikalikan dengan 0,94269144 dibagi dengan 0,10, sehingga menjadi $5.000 dikalikan dengan 9,426 dan hasil akhirnya hasilnya menjadi $47.134.
Baik, berikutnya 3C. Berapakah nilai masa depan dari 15 penyetoran masing-masing sebesar $4.000 yang dilakukan pada awal setiap periode dan dimajemukkan dengan suku bunga 10%? Itu ada 5 langkah. Cara menyelesaikan ada 5 langkah, yaitu langkah pertama itu future value of an ordinary annuity of is period at 10%. Itu sama dengan 31.772,48. Yang kedua, langkah kedua itu faktornya itu 1 tambah 0,10. Itu sama dengan 1,10. Langsung saja dikalikan dengan future value of an ordinary annuity. Itu jadi 31.772 dikalikan dengan 1,10. Sehingga mendapatkan hasil $34.949,72. Ya, itu sekarang langkah berikutnya yaitu periode rent tadi pada soal, yaitu sebesar $4.000. Langsung saja dikalikan dengan hasil dari future value of an annuity 2 yang tadi sudah didapat. Itu langsung saja kita kalikan. Jadi 34.949,72 itu kali $4.000. Sehingga akumulasi dari semua nilai tadi selama 15 tahun itu menjadi $139.798,91. Baik, sekian dan terima kasih.